Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita semua dalam kondisi sehat, tetap bersemangat dan bersukacita meskipun kita semua masih bersama-sama menghadapi kehidupan bersama dengan COVID-19. Nah, kiranya kita sudah mulai beraktivitas, berkegiatan lagi, dan kiranya kita tetap menjaga keselamatan kita semua. Ya, mari saat ini kita mau bersama belajar dari firman Tuhan dari Mazmur 8 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Mazmur 8 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kan sering nonton YouTube dokumenter ya tentang alam semesta, tentang planet, tentang bulan, tentang tata surya, ataupun juga tentang flora dan fauna, kekayaan flora dan fauna yang kita miliki. Ada sangat banyak ragam video-video yang menarik sekali pembahasannya. Ya, ada membicarakan tentang hewan, bicarakan tentang keunikannya, cara hidupnya, anatomi tubuhnya, dan ada banyak keunikan yang menarik. Ada kompleksitas, ada kerumitan, ada keindahan yang tidak terbayangkan. Dan ketika saya melihat semuanya itu, justru kemudian saya mencapai sebuah kesadaran bahwa manusia ternyata tidak superior dibandingkan segala ciptaan Allah. Manusia bukanlah yang paling hebat, lebih hebat dibandingkan semuanya. Ada juga keterbatasan yang manusia miliki yang tidak dimiliki mungkin oleh hewan-hewan atau makhluk hidup yang lainnya. Ya, contoh, ada satu spesies burung di mana dia bisa memakan bangkai, ya, dan bagaimana perutnya tahan dengan berbagai macam penyakit yang mungkin terbawa dalam bangkai itu maupun daging yang sudah busuk. Manusia tentu tidak bisa melakukannya. Manusia juga bukan pelari tercepat. Manusia juga bukan pelompat tertinggi. Manusia mungkin tidak punya kulit yang paling tebal ataupun kekuatan yang paling hebat. Manusia tidak bisa terbang. Manusia tidak bisa bernafas di dalam air. Manusia tidak bisa bertahan pada suhu demikian dan lain sebagainya. Ada banyak hal, ada banyak keunikan, ada banyak karakteristik yang berbeda antara segala ciptaan Tuhan. Semuanya hanyalah bagian-bagian dari seluruh ekosistem dunia, termasuk juga manusia. Hanyalah satu bagian dari itu semua. Karena itu sungguh mengagumkan kalau kita membaca firman Tuhan hari ini. Bagaimana manusia itu kemudian dipilih Allah dari semula. Diperhatikan Allah secara khusus dari ketika diciptakan. Dan Allah memberikan mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan ini membuat manusia mampu untuk berkuasa atas segala buatan tangan Tuhan. Manusia memiliki kesadaran berpikir yang lebih dibandingkan hewan-hewan yang lain. Sehingga manusia menjadi makhluk yang memiliki kemampuan untuk menciptakan, kemampuan untuk mengolah, untuk mengubah alam semesta serta segala isinya sebagaimana apa yang dia pandang baik. Manusia yang aslinya misal tidak bisa terbang, sekarang bisa menemukan cara untuk terbang. Manusia yang tidak bisa bernafas di dalam air, menemukan cara untuk bisa mengeksplorasi bawah lautan. Manusia membangun peradaban yang megah, kehidupan yang besar. Manusia memperpanjang hidupnya dengan obat-obatan, kesehatan. Manusia mengumpulkan pengetahuan, mengumpulkan ilmu atas alam semesta.
Dan yang dari generasi ke generasi kemudian ilmu itu diteruskan dan dikembangkan. Semua ini merujuk kepada kapasitas kreatif manusia. Semua ini menunjukkan kapasitas manusia untuk bisa mencipta, sebagaimana Allah juga adalah seorang pencipta. Dan itu semua adalah pemberian dan pemilihan dari Allah. Bukan kehebatan atau superioritas spesies manusia dibandingkan makhluk yang lain. Bukan Allah melihat, oh manusia ini ciptaan yang lebih baik, lalu ya udah dia aja yang dipilih jadi pemimpin. Bukan. Pemilihan Allah berdasarkan keinginannya, berdasarkan kehendaknya. Jadi mungkin saja skenario lain bisa saja Allah memilih spesies yang menjadi berkuasa atas segala ciptaannya, misal kucing atau tupai atau sapi, ya, menjadi spesies yang membawai semua. Tapi kita bersyukur Allah memilih manusia untuk diciptakan dengan kuasa atas segala ciptaan yang lain. Karena itu saudara-saudaraku, kita yang sudah dipercaya Tuhan, marilah kita di dalam menjalani hidup ini, hendaknya kita memakai kapasitas pemberian Allah ini dengan bertanggung jawab. Jika kuasa yang dimiliki, jika kuasa yang dipunyai manusia ini dilakukan, dijalankan dengan serius dan hati-hati, maka dia akan berdampak sesuatu yang baik bagi kehidupan. Manusia bisa melestarikan satwa yang hampir punah. Manusia bisa membuat daerah yang tandus diolah menjadi dapat ditumbuhi tanaman dan kehidupan. Manusia bisa menciptakan ini, menciptakan itu untuk kebaikan bersama. Tapi jika kuasa mencipta itu dijalankan dengan ketidakpedulian, dijalankan dengan keegoisan, maka justru dampaknya akan menjadi sesuatu yang negatif. Kerusakan, eksploitasi alam, kepunahan hewan-hewan, makhluk hidup, kepunahan kehidupan, global warming, dan lain sebagainya. Marilah kita mau kerjakan kuasa dan mahkota yang diberikan Allah kepada kita. Biarlah itu semua kita pakai untuk memberkati segala makhluk dan ciptaan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati, menolong kita menjalani hidup ini bersama-sama. Tuhan memberkati.